Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 220 dengan tema hukum khamar, berjudi dan memelihara anak yatim, dengan subtema pengurusan anak-anak yatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fit dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Fit dunya, ing dalam dunya, wal akhirah lan ing dalam akhirat, wa yasaluna lan bakal takon sapa kami sira Muhammad nganil yatama saking pira-pira anak yatim. Kul dawa to jawab sira Muhammad, islahun utawi beciki lahum marang anak-anak yatim iku khairun bagus. Wa intu khalituhum lan lamun nyampuri sira kabeh yatama anak yatim, fa ikhwanukum mongko iku dadi seduluran sira kabeh. Wa Allah itu Gusti Allah taala iku ya'lamu pirsa sapa Allah al-mufsida wong kang gawe kerusakan, minal musliki sanging wong kang gawe kebecikan. Walau sa'alan namun ngersake sapa Allah Gusti Allah la'anatakum mongko digawe sengit sapa Allah ing sira kabeh. Inna ula satune Gusti Allah taala iku asisun zat kang menang, hakimun turdat kang bijaksana. Ayat 220 dari surah Al-Baqarah dengan tema hukum khamar, berjudi dan memelihara anak yatim, dengan subtema pengurusan anak-anak yatim. Ya, sekarang panti asuhan, yayasan panti asuhan. Ayat 220. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjawab pertanyaan dari para kaum muslimin, para sahabat Nabi tentang masalah pengurusan anak-anak yatim. Nah, apa yang dimaksud anak-anak yatim? Anak-anak yatim yaitu anak-anak yang tidak berbapak lagi karena sudah meninggal, atau anak-anak yang tidak beribu lagi karena sudah meninggal, atau anak-anak yang tidak berbapak dan tidak beribu jadi yatim piatu. Timbulnya pertanyaan seperti ini mengenai masalah anak-anak yatim. Itu pada masa dulu, pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dari orang-orang yang selama ini hidupnya itu bersama anak yatim, bercampur hartanya, itu satu keluarga, satu rumah. Akhirnya bercampur hartanya dengan harta mereka, dari hartanya yang meramut, yang
mengurus dengan yang diurus anak yatim itu jadi satu. Ya, bersama, sama-sama makannya, minumnya itu dalam satu rumah. Nah, dengan jalan begitu kan akhirnya terpeliharalah anak-anak yatim. Baik makan, kesejahteraannya, pendidikannya itu kopen, terpelihara. Nah, tetapi kemudian turunlah ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Dengan turunnya ayat ini, maka mereka ragu-ragu, mereka itu yang mengurusi anak-anak yatim itu ragu-ragu kalau perbuatannya terhadap anak-anak yatim selama ini zalim. Nah, termasuk memakan harta anak yatim itu. Nah, kan mengalami keraguan itu. Maka ayat 220 ini menjelaskan bahwa yang pokok dalam hal ini masalah pengurusan anak yatim adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim. Jangan sampai anak yatim tersia-sia hidupnya, terlantar hidupnya. Jangan sampai tak terjamin ketentramannya, kesejahteraannya, kenyamanannya. Nah, maka semua macam pemeliharaan dan penjagaan anak-anak yatim adalah merupakan kebaikan. Andai kata kalau mereka dibawa tinggal serumah itu pun juga baik. Ya, sebab tinggal bersama-sama kan sudah merupakan hidup bersaudara, lebih baik itu. Jadi seolah-olah anak yatim itu merupakan saudara kecil. Jadi dipelihara, kesehatannya dijaga, ya seperti memelihara saudara sendiri atau anak kandung sendiri. Ya, jadi boleh mencampur harta anak-anak yatim dengan harta orang yang memeliharanya, yang mengurusnya, asal ada niat untuk keselamatan mereka anak yatim itu, dan tidak untuk merugikan anak yatim itu. Malah lebih praktis itu. Nah, perkara niat seseorang dan apa yang disimpan di dalam hati kan hanya Allah yang Maha tahu. Allah kan Maha tahu sebabnya itu. Siapa yang baik dan siapa yang jahat, Allah Maha tahu. Kan banyak terjadilah orang mengatakan berniat baik melihara anak yatim, tetapi kenyataannya apa? Dia menganiaya dan menyiksanya. Nah itu. Sekarang kan banyak yayasan panti asuhan. Ya niatnya itu yang penting, niatnya yang tahunya Allah. Walaupun tetangganya, masyarakatnya mengejek itu niatan tidak baik, biarin. Yang penting niatnya baik. Ternyata anak yatim juga terpelihara dengan baik kan gitu, tidak terlantar, pendidikan bisa sekolah, bahkan bisa kuliah, bahkan paling pokok di pondok pesantren kan, jadi agamanya lebih terjamin. Dalam memelihara anak yatim itu tergantung kepada kemampuan yang memelihara, yang mengurusnya. Namun yang paling pokok adalah terjaminnya keselamatan anak-anak yatim tersebut. Jangan sampai anak yatim tersia-sia. Baik mengenai keperluan makan minumnya, makannya cukup, pakaiannya juga cukup, tempat tinggalnya cukup. Nah, serta pendidikan ini yang penting lagi. Pendidikan kesehatannya, agamanya. Lebih-lebih mengenai harta bendanya. Itu kalau punya itu. Kalau punya, kalau tidak punya enggak masalah. Tidak usah dipikirkan kalau punya. Biasanya ya jarang yang punya. Nah, itu harus dipelihara. Kalau punya itu dipelihara, dijaga sebaik mungkin. Apabila anak-anak yatim itu sampai tersia-sia, sampai terjadi terlantar, ini mengakibatkan Allah murka kepada orang yang memeliharanya. Bahkan masyarakatnya tidak memelihara itu juga dimurkai oleh Allah. Nah, Allah Maha Perkasa,
Allah Maha Bijaksana dalam mengatur kemasyarakatan hambanya. Mudah-mudahan kita bagi generasi muslim gemar suka itu membantu anak yatim. Kalau di setiap desa kan ada panti asuhan atau sekelompok anggota jamaah mengadakan santunan anak yatim piatu. Itu bagus itu. Saya kira seluruh dunia sudah terbentuk itu. Kesimpulan 1. Allah melarang minum khamar dan melarang main judi. Karena apa? Karena sangat besar bahaya, tidak ada manfaatnya, gitu aja. Kalau nanti ada manfaatnya sedikit, dibesar-besarkan, langsung saja tidak ada manfaatnya, itu sudah. 2, menafkahkan atau bersedekah, yaitu artinya memberikan sebagian dari harta yang sudah berlebih dari keperluan pokok sehari-hari, sangat dianjurkan. Tapi kalau pokoknya itu sudah tercapai, ya kalau ada lebihnya memang lebih baik. Kadang-kadang pokoknya kurang, kok di situ ada orang lain sangat membutuhkan, pokoknya dikurangi, ya tidak apa-apa. Pokoknya tidak seterusnya mengurangi pokok itu. Yang penting kadang-kadang itu loh. 3, berbuat baik kepada anak yatim adalah suatu kebajikan, yaitu dengan cara memelihara mereka. Ya, tetangga ada anak yatim disangoni 5.000 atau 2.000, nah, sambil ngusap rambutnya anak itu loh. Dipelihara bersama-sama, tinggal serumah, itu lebih baik kok, malah lebih terjamin peliharaannya, sebab makan bersama dalam keluarga, yang dimakan sama, yang diminum sama. Pokoknya bersama-sama, tidak ada kastanya akhirnya. Sebab dengan demikianlah anak yatim sudah merupakan anggota keluarga, itu lebih baik. Mudah-mudahan kita diberi Allah jadi orang-orang Islam yang punya rasa santun, syukur, suka sedekah kepada anak yatim atau yatim piatu. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.